Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan kembali devosi. Tapi sebelum kita mulai devosi kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kepada kami, atas segala hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kau selalu menyertai kami mulai dari hari yang lalu sampai pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mulai devosi kami Tuhan. Berkatilah segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami supaya berguna bagi masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi Shalom. Pada hari ini kita akan mulai devosi kita. Sama seperti hari kemarin, kita mengetahui bahwa tema dari sekolah kita adalah Desiring You, yaitu merindukanmu. Mu yang dimaksud adalah Kristus. Nah, untuk topik devosi kita pada hari ini berjudul Love Unconditionally, yang artinya adalah kasih yang tanpa batas atau kasih yang tidak bersyarat. Nah, topik ini didukung oleh ayat Alkitab yang tertulis pada Yohanes 10 ayat 10 dan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Mari sama-sama kita membukanya. Bapak akan membacakannya. Yohanes 10 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, dari ayat ini ada suatu ilustrasi, ada suatu kasus yang pengen sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita renungkan, dan sama-sama kita diskusikan. Begini, jika kamu memiliki teman ataupun sahabat yang sangat kamu percayai, segala rahasiamu kamu ceritakan kepada dia, segala kejelekanmu dia pasti tahu. Tetapi suatu waktu di belakangmu, temanmu tersebut, sahabatmu tersebut menjelek-jelekanmu, membongkar segala rahasiamu kepada orang lain. Bagaimana responmu terhadap temanmu tersebut? Bagaimana responmu terhadap sahabatmu tersebut? Nah, di devosi kali ini kita akan membahasnya. Tapi itu nanti di akhir akan anak-anak semua, kalian semua akan mendapatkan jawaban secara tersendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan terhadap kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana keadaan manusia ketika dia diciptakan? Hal tersebut bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Anak-anak bisa membacanya di rumah masing-masing. Ada beberapa poin yang dapat Bapak sampaikan dari Kejadian 2 ayat 7 ini. Yang pertama, poin pertama, Allah itu begitu mulia, Ia ingin berelasi dengan ciptaan yang mulia. Ciptaan yang mulia adalah kita. Poin yang kedua yang ingin diajarkan yaitu, Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi Ia mencintai kita tanpa syarat. Poin yang ketiga dari Kejadian 2 ayat 7 yang dapat kita pelajari, kita itu diciptakan dari debu tanah, tetapi Tuhan memberikan kita roh sehingga kita hidup. Dan poin terakhir yang dapat kita pelajari adalah, cinta Allah itu tidak bersyarat. Kita yang diciptakan dari debu tanah saja dapat dijadikan menjadi mulia. Nah, dari Kejadian 2 ayat 7, hal-hal tersebut bisa kita pelajari dan dapat simak secara detail. Coba kalian renungkan. Untuk pertanyaan kedua yang mengarah kepada kasus tersebut, bagaimana sih keadaan manusia pada saat ini? Coba kita membuka dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Sama-sama kita membacanya. Maaf, kalian bacanya di rumah masing-masing. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Poin pertama yang kita dapat pelajari adalah, yang pertama, kasih Allah yang agung menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling unik daripada makhluk lainnya. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah, manusia ternyata masih memiliki kemauannya sendiri. Dia tuh lebih mengingini kemauannya sendiri daripada kemauannya Tuhan. Poin yang ketiga dapat kita pelajari adalah, manusia ini ingin persis seperti Allah. Dia itu sepenuhnya ingin memerintah, ingin berkuasa, dan ingin menguasai seluruh ciptaan lainnya. Dia itu seperti pengen menjadi Tuhan. Poin selanjutnya yang dapat dipelajari adalah, manusia tidak mampu mengenal kasih Allah yang sempurna. Itu akibat dosa.
Dan poin terakhir yang dapat kita pelajari adalah manusia itu mencari cinta lewat nafsu duniawi, nafsu kesenangan, ataupun uang, ataupun jabatan, ataupun hal yang lainnya. Nah, ada bagian ketiga untuk pertanyaan yang berhubungan dengan kasus ini, yaitu bagaimana respon Allah terhadap tindakan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tersebut. Nah, bisa kalian semua membaca dalam Yohanes 10 ayat 10 dan Efesus 3 ayat 18. Ada 3 poin dari ayat Alkitab ini. Yang pertama adalah Tuhan memang menghukum manusia, akan tetapi kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Poin yang kedua, Ia memang mengusir manusia dari Taman Eden, tetapi Tuhan memelihara. Poin ketiga adalah Allah mengasihi manusia dan terus tetapi memberikan selalu kisah cintanya. Untuk pertanyaan yang keempat yang dapat kita pelajari dari hal ini, ada pertanyaan keempat yang sesuai dengan kasus tersebut. Dapat kita membacanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Mazmur 23. Pertanyaan adalah, bagaimana cara Allah mengembalikan tujuan awalnya manusia diciptakan? Poin yang pertama adalah mengorbankan pribadi anaknya di kayu salib. Yang kedua, kita itu dituntun seperti anaknya. Yang ketiga adalah kita sungguh dikasihi layak seperti seorang anak. Poin yang selanjutnya adalah Allah itu kasih, dan kasihnya itu terbukti lewat Yesus dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan yang terakhir adalah kita itu adalah spesial di mata Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Oke, untuk tujuan awal lain yang Allah ciptakan kepada kita adalah cinta Allah kepada kita itu tidak diingkari. Itu menggenapi semua janji-janji Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, ini fakta yang dapat kita pelajari dari hal ini. Memang kita adalah orang yang tidak mencintai Allah, tapi sadarilah Allah sangat mengasihi kita. Maka oleh sebab itu, hal yang harus kita lakukan adalah percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Dia yang telah membebaskan kita karena cintanya yang sejati, dan juga menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Coba pikirkan dengan kasus yang pertama, dengan sahabatmu tersebut. Ketika kamu menjelek-jelekan Tuhan, di belakang tidak percaya dengan Tuhan, kamu itu tetap dianggap sebagai anaknya. Engkau itu tetap dikasihi, tetap disayangi. Jadi tidak ada syarat apapun yang Tuhan berikan untuk mengasihimu. Kamu cukup setia dan tetap taat kepadanya. Oke, untuk demikianlah devosi kita pada hari ini. Kita berharap kita menghantiri Tuhan dengan segala hati kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup devosi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kepada kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Begitu banyak Tuhan hal yang dapat kami pelajari. Buatlah firman ini berguna bagi masa depan kami dan dapat berguna bagi kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sangat setia kepada kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membagikan kepada kalian bagaimana cara belajar yang baik dan benar selama belajar di rumah. Yang pertama, tetap menjaga kerapian diri, rambut tidak boleh diwarna, menggunakan HP atau gadget dengan bijaksana, tidak melawan perintah orang tua, berkomunikasi dengan guru dan teman dengan sopan dan baik, lalu menjaga kesehatan tubuh, menggunakan masker ketika berpergian, rajin mencuci tangan dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Bagi kalian yang nantinya akan masuk, ingat, untuk kehadiran kalian akan diambil saat devosi, pengerjaan tugas pada hari itu, lalu pada saat closing. Jangan lupa ya, cek pemberitahuan di kelas bersama wali kelas, dan kalian juga harus mengisi absensi, baik itu melalui WA, Google Classroom, maupun Google Form. Sewaktu-waktu kami pihak guru akan meminta foto kalian ketika berada di rumah pada saat melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, siap sedia ya.
Belajar dengan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru dan sesuaikan dengan jadwal pelajaran. Jangan ditunda. Oke, pada akhirnya kalian akan melaksanakan closing bersama wali kelas. Pada saat closing, kalian akan mengadakannya dibagi menjadi 2 kloter. Yang pertama kloter jam 1 dan kloter jam 3. Pastikan HP kalian terhubung dengan internet, dan untuk yang memiliki WA silahkan diupdate agar bisa melaksanakan atau melakukan video call 8 orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.